Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basyiran, huwallazi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada ayyadzakkara aw arada syukur. Wassalatu wassalamu ala sayyidil murtada Nabina Muhammad, Nabina Muhammadin khairil ibadi wal wara, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wat tuqa. Wa inna insyaallah fil jannati bihim nulqa. Yang pertama, yang kami hormati dan yang kami banggakan kepada Dewan Juri yang adil dan bijaksana dalam menilainya, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dalam segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kepada santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Al Basmalah yang kami banggakan dan yang kami hormati, yang mudah-mudahan Allah gampangkan selalu dalam mencari ilmunya. Para hadirin yang kami banggakan dan yang kami hormati, pada malam yang penuh dengan bintang, bulan berterang menyinari bumi, pada malam ini izinkan kami bertiga menjelaskan tentang tawakal. Para hadirin yang kami banggakan dan yang kami hormati, sebelum kita menjelaskan tentang tawakal, terlebih dahulu kita harus lebih tahu apa yang disebut dengan tawakal. Tawakal adalah yang musannif jelaskan di dalam kitab Safinatun Najah, yaitu siqatul qalbi bil wakili haqqi ta'ala, percayanya hati dalam mewakilkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal ini adalah salah satu sifat hati yang Allah perintahkan dan Rasul ingatkan. Para hadirin yang kami banggakan dan yang kami hormati, mengenai tentang tawakal, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Quran surat Ali Imran ayat 160. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan utamamu asmamu ya Allah yang masih lagi maha penyayang. Jika Allah menolong kamu, maka siapa yang dapat makan kamu setelah itu? Tetapi jika Allah tidak memberi pertolongan kepada kamu, maka siapa yang dapat makan kamu setelah itu? Karena itu hendak Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Maha benar Allah dan segala firman. Perlu kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 160 di situ menjelaskan bahwa Allah akan membantu seorang hamba apabila hamba tersebut bertawakal kepada Allah. Dalam bertawakalnya umum, ketika seorang salik menempuh jalan mencari ilmu, adapun hasil atau tidak hasilnya serahkan kepada Allah. Maka ketika kita sudah menyerahkan diri kita kepada Allah, Allah pun akan membantunya. Dan sebaliknya, apabila kita tidak bertawakal kepada Allah, kita berusaha terus untuk mencari ilmu, tapi tidak mengingat kepada Allah, tapi tidak bertawakal kepada Allah atas hasil atau tidak hasilnya, maka Allah tidak akan membantunya. Para hadirin yang kami banggakan dan yang kami hormati, kita bisa cermati dan kita bisa baca dalam kisah Nabi Musa alaihissalam yang Allah telah abadikan di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 61 sampai 63. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa yang artinya aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka ketika kedua itu saya melihat, berkatalah dengan Musa, kita benar-benar tersusul. Dia Musa menjawab, sekali-sekali tekan tersusul, sesungguhnya Tuhanku bersamaku. Lalu kamu ayukan kepada Musa, pukul lautan itu dengan tongkatmu, maka terbelah lautan itu seperti gunung-gunung yang besar. Dengan maha benar Allah subhanahu wa ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa di dalam ayat tersebut menjelaskan ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun laknatullah yang membantang terhadap hukum-hukum Allah, ingin mengejar Nabi Musa, ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa alaihissalam berhenti ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam melihat lautan yang begitu luas, melihat lautan yang begitu dalam. Ketika umatnya berkata, "Qala ashabi Musa
Umatnya pun berkata, Inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Sesungguhnya akan tersusul. Sesungguhnya akan tersusul. dan apa jawaban oleh Nabi Musa? Dan apa jawabannya dari Nabi Musa alaihissalam? Qala kalla. Sungguhnya kita tidak akan tersusul. Inna ma ya Rabbi sayahdi. Sesungguhnya Tuhanku bersamaku dan memberi petunjuk kepadaku. Maka ketika itu pun Nabi Musa bertawakal, tidak mendengarkan kata-kata makhluk, tidak mendengarkan kata-kata umatnya. Apa yang dikatakan umatnya tidak mendengar. Ketika itu pun Nabi Musa bertawakal kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, turunkanlah wahyu. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, fa'auhayna ila Musa anidib bi asokal bahru. Wahai Nabi Musa, aku wahyukan untukmu, pukullah lautan dengan tongkatmu, maka lautan itu pun terbelah. Kita bisa baca dalam cerita itu bahwa efek sampingnya dari bertawakal kepada Allah, maupun dalam keadaan seperti apapun diri kita, susah atau jelita, kita hendaklah bertawakal kepada Allah. Kita bisa cerminkan dan kita bisa bacakan pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, kaum musyrikin ingin membakar Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim datang seorang malaikat meminta, wahai Ibrahim, apa yang engkau inginkan dariku? Meminta kepadaku, nanti aku minta kepada Allah. Apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Permisi, misi kau wahai malaikat, biar aku yang langsung meminta kepada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan. Wahai api, dinginlah engkau. Wahai api yang tadi panas ketika itu, api yang ketika dilihat oleh kaum musyrikin dari jarak jauh kepanasan. Namun ketika Nabi Ibrahim berada di tengah-tengah api itu, ketika Nabi Ibrahim berada di dalam api itu, tapi Nabi Ibrahim merasakan apa? Dingin, tidak merasakan panas. Kenapa? Karena itulah hasilnya dari bertawakal kepada Allah. Para hadirin yang kami banggakan dan yang kami hormati, ditarik kesimpulannya, marilah kita bertawakal kepada Allah. Bertawakal dengan tawakal yang sebenar-benarnya. Karena kenapa? Karena apabila seorang salik yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, atau seorang yang muktasab yang mencari rizki untuk keluarganya, atau seorang yang fisabilillah berjalan di jalan Allah, maka hendaklah bertawakal. Allah akan memudahkannya dan Allah akan memberi jawabannya. Maka jangan kata dari para ulama, ma yata'assaru matlabul anta birabbika ma yatayassaru matlabul anta binafsika. Akan mudahnya suatu perkara yang dicari apabila dirinya disertai dengan Allah, dan akan susah apa yang dicari apabila dirinya tidak disertai dengan Allah. Akhir kata dari kami bertiga, nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.